Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai karakteristik perusahaan manufaktur dan struktur biayanya. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Sinta Karisma Dewi dengan NIM belakang 1052 sebagai moderator sekaligus penyaji. Kemudian rekan saya Ida Ayu Devi Ananda Gayatri dengan di belakang 1001 sebagai penyaji. Kemudian Logede Wendy Canberra dengan NIM belakang 1093 sebagai penyaji. Dan yang terakhir ada Iputu Pasak Govinda dengan NIM belakang 1305 sebagai penyaji. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama mengenai jenis perusahaan, yang kedua mengenai jenis persediaan pada perusahaan manufaktur, yang ketiga mengenai jenis dan pengelompokan biaya, yang keempat mengenai arus biaya, dan yang terakhir mengenai perilaku biaya. Baik, untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh penyaji pertama. Baik, perkenalkan, nama saya Ida Ayu Devi Ananda Gayatri dengan di belakang 1001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis perusahaan dan jenis persediaan yang ada di perusahaan manufaktur. Baik, untuk materi yang pertama yaitu ada jenis perusahaan. Agar perusahaan dapat berjalan dan mencapai tujuannya, maka perusahaan harus memiliki produk untuk dijual kepada konsumen. Dilihat dari bidang usaha yang dijalani dan produk yang dihasilkan, maka perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang produknya bersifat non-fisik seperti perusahaan transportasi. Yang kedua yaitu ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang membeli barang dan dari perusahaan lain dan menjualnya kembali kepada konsumen. Seperti contohnya itu seperti pasar swalayan. Yang ketiga yaitu ada perusahaan manufaktur. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang membeli bahan mentah untuk diolah menjadi barang jadi yang siap pakai. Contohnya seperti produksi mie instan, maka perusahaan membeli tepung terigu dan mengolahnya hingga menjadi mie instan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis persediaan yang ada di perusahaan manufaktur. Persediaan di dalam perusahaan manufaktur dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada persediaan bahan baku, yaitu bahan baku yang menjadi komponen utama di dalam suatu produk. Misalnya seperti kain yang akan diolah menjadi bahan baku pakaian. Yang kedua yaitu ada persediaan barang dalam proses, yaitu bahan baku yang telah diproses untuk diubah menjadi barang jadi tetapi belum sampai ke proses produksinya. Misalnya seperti pakaian yang belum ada lengannya di dalam industri garment. Yang ketiga yaitu ada persediaan barang jadi, yaitu bahan baku yang telah diproses menjadi produk jadi yang siap pakai dan siap dipasarkan. Contohnya yaitu seperti pakaian jadi dan meja. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai jenis dan pengelompokan biaya. Jadi di dalam perusahaan manufaktur, berdasarkan spesifikasi kegunaannya, biaya dapat dikelompokkan menjadi 5. Di antaranya yang pertama ada biaya bahan baku, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku dan digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Misalnya adalah pembelian kain untuk produksi pakaian. Yang kedua yaitu ada biaya tenaga kerja langsung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Misalnya adalah biaya gaji dan upah tukang jahit pada perusahaan garment. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik, merupakan biaya selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, di dalam biaya overhead pabrik ini terdiri lagi dari beberapa jenis biaya. Di antaranya yang pertama ada biaya bahan penolong, merupakan biaya bahan tambahan untuk memproduksi suatu produk. Contohnya adalah biaya kancing yang digunakan dalam produksi pakaian. Yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pekerja yang tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi.
Misalnya adalah biaya gaji dan upah untuk mandor. Dan yang ketiga yaitu ada biaya pabrikasi lain, merupakan biaya selain dari biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung yang tetap dibutuhkan dalam proses produksi. Misalnya adalah biaya air dan listrik. Selanjutnya kembali lagi ke pengelompokan biaya. Yang keempat ada biaya pemasaran, merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendistribusikan produknya hingga sampai ke tangan pelanggan atau konsumen. Misalnya adalah biaya wiraniaga dan biaya iklan. Dan yang terakhir yaitu biaya administrasi dan umum, merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional kantor. Nah, dari kelima pengelompokan biaya ini, biaya-biaya tersebut dikelompokkan lagi menjadi dua kelompok besar untuk memilah biaya mana saja yang terdiri dari biaya produk dan biaya mana saja yang digunakan untuk operasional perusahaan. Dua kelompok tersebut diantaranya yang pertama adalah biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Dan kelompok kedua yaitu biaya operasional atau komersial yang terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan mengenai materi jenis dan pengelompokan biaya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Lobedi Wendis Canberra dengan NIM belakang 1093. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai arus biaya. Jadi, arus biaya tersebut menunjukkan gabungan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead sehingga membentuk biaya produksi. Jika ketiga komponen biaya tersebut masing-masing belum mencakup 100% dari kebutuhan biaya produksi per unit output, maka gabungan ketiganya membentuk persediaan barang dalam proses. Jika gabungan ketiga komponen biaya tersebut masing-masing telah mencapai 100%, maka akan membentuk barang jadi. Itu berarti perbedaan antara barang jadi dan barang dalam proses terletak pada kandungan biaya di dalam setiap jenis persediaan tersebut. Kemudian di dalam barang jadi telah terkandung 100% komponen biaya yang dibutuhkan, sedangkan barang dalam proses kandungan biayanya kurang dari 100% dari keseluruhan biaya yang dibutuhkan. Baik, sekian yang saya presentasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putu Pasek Govinda, NIM 1817051305. Jadi saya di sini akan mempresentasikan mengenai perilaku biaya. Jadi tidak semua biaya memiliki sifat yang berubah ketika jumlah produksi meningkat ataupun menurun. Adapun beberapa perilaku biaya yang harus kita pahami di sini. Jadi perilaku biaya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah biaya tetap, kemudian biaya variabel, kemudian biaya semi variabel. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak akan berubah walaupun jumlah produksi ataupun waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang tersebut tidak bertambah ataupun berkurang. Seperti contohnya adalah biaya administratif yang akan tetap seperti semula jika ada penambahan jumlah produksi ataupun pengurangan biaya produksi. Kemudian yang kedua adalah biaya variabel. Jadi biaya variabel ini adalah biaya yang berubah tergantung dengan tingkat produksi atau produktivitas perusahaan. Jadi ketika produktivitas perusahaan meningkat, maka biaya yang dikeluarkan akan meningkat. Hal ini seperti contohnya biaya bahan baku. Jadi jika produktivitas perusahaan meningkat, maka biaya bahan baku juga akan meningkat. Kemudian yang ketiga adalah biaya semi variabel. Jadi biaya semi variabel ini merupakan biaya yang memiliki dua komponen biaya sebelumnya, seperti biaya tetap dan biaya variabel. Makanya disebut biaya semi variabel. Jadi biaya semi variabel ini dia memiliki biaya tetap, akan tetapi biaya tersebut bisa berubah sewaktu-waktu. Seperti contoh,
pada tabel tersebut adapun jenis biaya dan juga perilakunya. Yang pertama adalah biaya produksi. Biaya bahan baku termasuk ke dalam perilaku variabel karena ketika produksi meningkatkan produktivitasnya, maka biaya tersebut akan meningkat. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja, merupakan biaya variabel. Karena ketika kita membuat tenaga kerja kita melembur, maka itu pun akan meningkatkan biaya kita. Kemudian, adapun biaya overhead. Biaya overhead ini termasuk biaya semi variabel. Kenapa? Karena ketika melakukan produksi, perusahaan akan menggunakan bahan-bahan pendukung untuk proses produksi seperti listrik. Dia tetap mengeluarkan biaya, akan tetapi biayanya berubah-ubah. Jadi seperti itu. Kemudian adapun biaya operasional, yang pertama adalah biaya pemasaran yang merupakan perilaku variabel dan tetap, karena dalam pemasaran tetap mengeluarkan biaya, akan tetapi biayanya berubah-ubah. Kemudian biaya administrasi dan umum. Jadi biaya ini akan tetap karena setiap kegiatan transaksi, biaya yang dipatok untuk administrasi dan umum akan tetap. Jadi sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan mengenai materi karakteristik perusahaan manufaktur dan struktur biayanya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi. Saya tutup dengan Paraam Santi. Om Santi, 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 Om.